Hari ini berdasarkan alat bukti yang ada sudah cukup untuk kami menahan kedua tersangka. Dunia pendidikan Kepri kembali tercoreng oleh kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah. Dana BOS yang seharusnya tersalurkan bagi para peserta didik melalui program di setiap sekolah justru lenyap tanpa jejak di tangan oknum kepala sekolah dan pejabat terkait. Besarnya anggaran justru dianggap daging segar bagi mereka yang sengaja menyelewengkan anggaran untuk memperkaya diri, seperti yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepri. Untuk kedua kalinya, Kejaksaan Negeri Batam menetapkan seorang kepala sekolah sebagai tersangka korupsi dana BOS tahun anggaran 2017-2019. Ia adalah Kepala SMK Negeri 1 Batam, Lea Lindra Wijaya Suroso, dan bendaharanya berinisial WD. Saudara, negara mengemban tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun sungguh ironis, sistem pendidikan yang diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa telah dicemari oleh tindakan manipulatif oknum di instansi pendidikan. Bayangkan dalam setahun sudah 2 kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepri. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Saudara, Yunus Reportase menyuguhkan liputannya untuk Anda. Senin 17 Oktober 2022, Kepala SMK Negeri 1 Batam dan bendaharanya harus menyusul mantan Kepala SMA Negeri 1 Batam di balik jeruji besi. Pasalnya, Kejaksaan Negeri Batam menetapkan keduanya sebagai tersangka tindak pidana korupsi dana BOS tahun anggaran 2017-2019. Dari barang bukti dan keterangan yang terkumpul, Kejaksaan Negeri Batam memperkirakan kerugian negara hingga 468 juta rupiah. Hari ini berdasarkan alat bukti yang ada sudah cukup untuk kami menahan kedua tersangka. Dalam kasus apa, Pak? Kasus dana BOS. Berapa, Pak? Berapa ini? Kerugian negara 469 juta. Tersangka siapa? Tersangkanya siapa aja, Pak? Inisialnya L sama posisi, Pak? M. Bagi apa, Pak? Di sekolah, Pak? Jabatannya kepala sekolah dan bendahara. Kepala sekolah dan apa, Pak? Bendahara BOS. Bendara BOS. Namanya, Pak, siapa, Pak? Inisial tadi saya L dan M. Ya. L dan M. Ya. L, kepala sekolah. Ya. Dalam perkara ini ada tersangka lain nggak? Sementara itu aja dulu. Ditahan di mana, Pak? Ditahan di Polsek Batu Ampar. Dititip di Polres Batu Ampar. Selama berapa hari, Pak? Selama waktu penahanan 20 hari. Kapan dibawa ke Pinang, Pak? Kalau sudah di B21, kami bawa ke Pinang. Dari hasil pemeriksaan berapa pertanyaan, Pak Haji? Hari ini 4 pertanyaan. Tersangka. Kedua tersangka dibawa ke Mapolsek Batu Ampar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 55, dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan, keduanya sengaja melakukan tindakan marka belanja sekolah hingga melaksanakan kegiatan tanpa prosedur yang jelas. Dugaan Tipikor SMK 1 Batam ini modusnya beraneka ragam. Pertama, ada yang berupa belanja markup, jadi atas belanja tersebut dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan fakta belanja sebenarnya. Kemudian ada juga menarik keuntungan melalui fee atau diskon yang seharusnya untuk sekolah secara institusi, namun ini untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini para tersangka. Kemudian ada juga modusnya ada beberapa kegiatan di sekolah yang tidak tertuang dalam RKS rencana kegiatan anggaran sekolah yang tentunya harus melalui rapat komite, namun dilakukan
tanpa melalui persetujuan tersebut. Kemudian ada juga pertanggungjawaban yang tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Contoh barang belanja yang di markup, contohnya ada pembelian furniture, ada pembelian buku, kemudian ATK, terkait dengan kebutuhan keperluan di sekolah tentunya, untuk operasional sekolah sesuai dengan dana BOS. Dedi menambahkan, Kejari Batam telah memeriksa 20 saksi, termasuk guru, komite sekolah, pemilik toko, hingga Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Kendati demikian, Dedi mengaku belum dapat menyebutkan total keuntungan yang diperoleh masing-masing tersangka. Dedi menambahkan, Kejari Batam akan menyelesaikan pemeriksaan serta berkas yang diperlukan agar kedua tersangka segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Untuk total masing-masing yang didapatkan itu belum kami dapat sampaikan hari ini karena kita masih terus melakukan pemeriksaan. Jadi atas temuan tersebut dari BPKP nanti kita akan tindak lanjuti lagi aliran dananya seperti apa dari saya saksi dan fakta-fakta yang ada. Target pelimpahan segera mungkin karena kami maraton tiap hari ini melakukan pemeriksaan lanjutan. Kemungkinan dalam waktu minggu depan sudah kita limpahkan. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung mengaku tak mengetahui pasti kenapa kasus tersebut dapat terjadi. Andi menambahkan, tata kelola dana BOS memiliki juknisnya sesuai peraturan menteri. Pak, sejauh ini ada tidak sebelum permasalahan ini terkuak, ada tidak pembinaan ataupun pengawasan yang kita lakukan terhadap dana BOS di setiap sekolah nih, Pak? Sebenarnya ada. Ya. Tapi terpulanglah itu ya, karena saya kan baru 8 bulan nih, kan gitu, 8 bulan di provinsi. Saya tidak tahu di teman-teman yang lalu pasti ada lah, tak mungkin tidak ada. Karena ini akan bagian semua pekerjaan kan terkimpul juga dengan dinas pendidikan gitu kan gitu. Sebelumnya juga ada juga penyuluhan hukum terkait masalah dana BOS kan gitu loh. Iya. Jadi itu ya. Oke, berarti kalau dari Disdik sendiri sebenarnya udah ada pembinaan untuk pengelolaan itu, Pak ya? Sudah. Buktinya tahun-tahun yang lalu membuktikan ada kegiatan tersebut gitu kan gitu dilaksanakan di salah satu hotel yang ada di Kota Batam di sana gitu. Jadi itu ada pembinaan. Dan rutin pastinya, Pak ya, soal pembinaan itu. Insya Allah ke depan memang harus rutin kita lakukan gitu. Oke. Andi menambahkan, Disdik Kepri akan mengevaluasi agar tidak ada lagi kasus korupsi dana BOS di setiap sekolah. Atau ada pengawasannya dari Yang Disdik Kepri? pertama, semua regulasi sedikit demi sedikit kami perbaiki kan gitu. Terkait dana BOS memang sudah ada juknisnya kan gitu. Juknis ada 13 item itu sesuai dengan Permendikbud. Itu kita pun tidak boleh lari daripada juknis tersebut kan gitu. Yang pasti pengelolaan kedepannya harus menyeluruh lah. Menyeluruh. Yang pasti mungkin nanti kami minta bantu juga lah. Istilahnya aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun Polda nantinya untuk memberikan penerangan hukum kepada sekolah-sekolah kita, satuan-satuan pendidikan kita yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Gitu. Jadi itu. Anggota Komisi 4 DPRD Kepri, Uba menilai kasus korupsi itu merupakan tamparan keras bagi pemerintah daerah. Pasalnya, penyalahgunaan anggaran itu mengindikasikan lemahnya pengawasan. Uba menambahkan, DPRD Kepri kerap menerima aduan. Uang yang seharusnya ditujukan langsung untuk kepentingan siswa justru beralih fungsi untuk keperluan lainnya. Kejadian ini menunjukkan lemahnya pengawasan. Ya, secara khusus
secara khusus saya sebagai anggota DPRD juga merasa malu, ya, dan tentu begitu juga Dinas Pendidikan dan Pemprov Kepri. Nah, begitu juga dengan Inspektorat Kepri. Artinya hal-hal seperti ini sudah terawasin ataupun sudah bisa diprediksi sebelumnya bahwa kejadian hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana BOS ini itu pasti berimplikasi hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kejadian ini jelas menunjukkan apa yang menjadi kewajiban dari para pihak, termasuk DPRD Komisi 4 dalam fungsi pengawasannya, ya, Dinas Pendidikan, pengawasan internal, dan juga Inspektorat Kepri, ya, harus betul-betul menjadi pelajaran, untuk diperhatikan agar kejadian ini tidak terulang lagi. Perlu kami garis bawahi bahwa kami juga menerima banyak keluhan tentang dana BOS yang seharusnya diperuntukkan itu untuk kepentingan proses belajar mengajar secara khusus untuk siswa, tapi lebih banyak peruntukannya digunakan untuk kepentingan yang lain. Memang alasannya untuk menunjang kegiatan pendidikan, tetapi kami tetap menganggap harusnya, ya, prioritas yang menjadi prioritas itu adalah untuk kepentingan siswa itu sendiri. Uba meminta Disdik Kepri untuk mengevaluasi kinerja kepala sekolah, transparansi anggaran, hingga memperketat pengawasan. Dalam hal ini kami merekomendasikan sejak awal agar Dinas Pendidikan melakukan koordinasi. Jadi tidak boleh lagi katakanlah si A menjadi kepala sekolah hanya karena koneksi atau karena backingan ini, karena faktor-faktor yang subjektif. Nah, kita nggak bisa main-main untuk pendidikan. Karena apa? Karena ini amanat undang-undang. Termasuk juga penggunaan anggaran 20% yang diamanatkan oleh undang-undang itu dijalankan, tetapi harus betul-betul tepat sasaran, efektif, ya. Itu bilang. Kami berharap ada langkah-langkah konkret, ya, dan harus dibuka. Bila perlu, misalnya anggaran dana BOS itu dibuka di papan, ditaruh di sekolah, dibuka saja begitu, supaya betul-betul semua bisa melihat itu. Nah, jangan misalnya yang terjadi anggaran fiktif dan lain sebagainya itu terjadi, tapi kalau dipaparkan, dibuat begitu lembarannya, dibuktikan di situ, nah, saya pikir itu salah satu bentuk preventif untuk bisa mencegah terjadinya penyimpangan. Pengamat sekaligus tenaga pendidik, Alfianri mengatakan, kasus korupsi dana BOS merupakan peristiwa terburuk dunia pendidikan di Kepri. Ia menilai, praktik korupsi itu terjadi lantaran gagalnya perencanaan pada dana BOS di setiap sekolah. Saya dari kemarin selalu berteriak, ya, menyampaikan di publik agar instrumen penyelenggara aparatur sipil negara yang berada di dunia pendidikan, ya, secara wanti-wanti bisa hati-hati, ya, bisa mawas diri dan bisa melakukan perhitungan yang baik dari perencanaan yang baik. Kenapa ini bisa terjadi? Tindak pidana korupsi 496 juta, ya, disangkakan oleh kepala sekolah bersama bendaharanya. Karena apa? Karena gagal perencanaan. Karena bagaimanapun di Batam itu, ya, karena dana BOS itu di Kepri itu untuk satu anak itu kan 1 juta lebih, ya. Di Batam itu bisa sampai 1.000 orang anak yang masuk pada 1 tahun ajaran akademik, ya. Nah, tentunya ini juga kalau tidak memiliki perencanaan yang baik, maka yang muncul adalah perencanaan inisiatif yang ada di tengah jalan yang berisiko memiliki potensi bencana korupsi, kan? Nah, ini yang menjadi pertimbangan masukan saya. Maka tindakan preventif itu gubernur, ya, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, lalu BPKP, ya, kejaksaan, kepolisian, ya, atau APH, ya, aparat penegak hukum, itu berkolaborasi terlebih dahulu untuk melakukan pencegahan daripada tindak pidana korupsi. Karena sejujurnya ada 30% dana APBN, ya, dana APBD yang terserap untuk di sektor pendidikan. Sementara, perihal proses hukum yang sudah berjalan,
Alfiandri menilai Disdikepri harus bertanggung jawab untuk evaluasi, advokasi, serta klarifikasi. Saran saya, ada satu skenario oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu melakukan proses pra-peradilan. Ya, kalau nanti secara eksplisit ibu ini tidak serta-merta diyakinkan oleh unsur penilaian hukum, punya niatan untuk mengambil dan memperkaya diri sendiri atau menguntungkan atau juga memperkaya orang lain dengan jabatan, atau dalam makna petiknya adalah memanfaatkan jabatan yang dimiliki, begitu Bung Fahri. Jadi harapan saya masih ada skenario untuk membela diri oleh Dinas Pendidikan, mengajak pengacara ibu itu sendiri bersama tim advokasi di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebelum, karena bagaimanapun ini juga harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi pelajaran bagaimana hati-hati dalam menjalankan tugas negara dan hati-hati di dalam memanfaatkan dan menggunakan keuangan negara. Mungkin begitu, Bung Fahri. Jadi ada dua poin, jabatan dan pengelolaan keuangan. Saudara, tujuan pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia. Anggaran pendidikan seharusnya digunakan untuk pembangunan dunia pendidikan. Perlunya evaluasi tata kelola dana BOS agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Saksikan Yunus Reportase edisi selanjutnya. Sampai jumpa.